Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Bila, NIM 210222185. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Prinsip-prinsip dasar dari Digital Governance. Langsung saja, apa itu Digital Governance? Digital Government juga dikenal sebagai government atau online government, menuju pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Konsep digital government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi, dan responsivitas pemerintahan, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa contoh implementasi digital government termasuk pembayaran pajak online, pendaftaran penduduk secara daring, penggunaan platform procurement untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pembangunan portal informasi publik. Digital government mencakup berbagai inisiatif dan strategi, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi, pembangunan kapasitas SDM, perumusan kebijakan, dan transformasi budaya organisasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan inklusif. Karakteristik utama digital government. Layanan publik digital, pemerintah menyediakan layanan-layanan seperti pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, perizinan usaha, dan pengajuan dokumen secara online melalui portal web dan aplikasi seluler. Partisipasi warga, pemerintah menggunakan platform digital untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui pajak pendapatan online, forum diskusi, dan platform partisipasi lainnya. Transparansi dan akuntabilitas. Penerbitan data publik secara online memungkinkan akses yang lebih mudah bagi warga untuk mengawasi kegiatan pemerintah, memungkinkan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah. Efisiensi administrasi. Penggunaan sistem informasi terintegrasi membantu meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Inovasi dan pengembangan ekosistem digital, pemerintah mendorong inovasi melalui kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pengembangan solusi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan infrastruktur digital merupakan prioritas utama dalam pengembangan government untuk mencegah serangan cyber dan penyalahgunaan informasi. Prinsip-prinsip digital government. Penerapan prinsip-prinsip dasar digital government memainkan peran penting dalam transformasi pemerintahan menuju penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Konsep ini melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip digital government mencakup berbagai aspek yang penting dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan. Adapun beberapa prinsip inti dari digital government yaitu inklusivitas, transparansi, partisipasi, kolaborasi, keamanan dan privasi, efisiensi dan kualitas, keterbukaan, dan sustainability. Inklusivitas mencakup aksesibilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi serta penyebaran infrastruktur teknologi yang merata. Transparansi memberikan akses yang mudah terhadap data publik, proses pengambilan keputusan yang terbuka, dan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat. Partisipasi dicapai melalui platform partisipasi seperti forum diskusi online, jejak pendapat elektronik, atau mekanisme konsulitas publik. Kolaborasi, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan entitas lainnya untuk memanfaatkan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian yang ada dalam mengembangkan solusi yang inovatif dan efektif. Keamanan dan privasi. Perlindungan terhadap keamanan data dan privasi individu harus menjadi prioritas dalam setiap implementasi digital government. Efisiensi dan kualitas dicapai melalui otomatisasi proses penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbukaan. Pemerintah hanya terbuka terhadap inovatif
masukan, dan umpan balik dari masyarakat, serta memfasilitasi berbagai informasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Sustainability inisiatif pemerintah digital harus berkelanjutan, baik dari segi dampak lingkungan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif digital government yang sukses dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi digital mereka memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan memperkuat kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Prinsip lain dari digital government, yaitu yang pertama kepuasan pengguna, aksesibilitas, peningkatan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi digital government yang berhasil dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari materi saya, prinsip-prinsip digital government terdiri dari inklusivitas, transparansi, partisipasi, kolaborasi, keamanan, dan privasi. Efisiensi dan kualitas, keterbukaan, sustainability. Prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif digital government yang sukses dan berkelanjutan. Baik, langsung saja pertanyaan dari Rini Julanti, bagaimana digital government berperan pada transformasi budaya organisasi di Indonesia, serta apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi. Digital government memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi budaya organisasi di Indonesia. Dengan menerapkan teknologi dan digital dalam penyelenggaraan layanan publik, pemerintah dapat mempercepat proses peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun digital government memiliki banyak manfaat, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Masih terdapat di daerah Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lambat atau tidak merata. Yang kedua, kurangnya keterampilan digital. Tantangan lain ini adalah kurangnya keterampilan digital di kalangan pegawai pemerintah. Yang ketiga, keamanan data. Keamanan data merupakan tantangan penting dalam digital government. Dengan mengatasi tantangan tersebut, digital government di Indonesia dan terus berkembang dan berperan penting dalam transformasi budaya organisasi menuju pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Pertanyaan kedua dari Saudari Riki Kurniawan, bagaimana prinsip-prinsip government dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor publik? Prinsip-prinsip government atau tata kelola yang baik memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor publik. Adapun beberapa prinsip itu, yang pertama transparansi. Transparansi merupakan prinsip utama dalam governance dengan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip penting dalam governance. Yang ketiga, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, keadilan. Prinsip keadilan memastikan bahwa pelayanan publik disediakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat yang diskriminasi. Pertanyaan ketiga dari Saudari Nurul Aulia, apakah manfaat dan aksesibilitas, serta jelaskan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aksesibilitas memiliki manfaat yang sangat penting dan memastikan bahwa layanan dan fasilitas dapat diakses dengan mudah oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif. Adapun beberapa manfaat dari aksesibilitas yang lain, yaitu yang pertama inklusi, yang kedua keterlibatan, yang ketiga keadilan. Dan adapun contoh penerapan aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangunan publik. Bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas seperti tangga dan lift yang sesuai, toilet yang ramah disabilitas, serta rambu-rambu dengan tulisan dan simbol yang jelas. Adapun pertanyaan dari Saudari Rizky Amelia, bagaimana prinsip-prinsip dasar pemerintah digital seperti akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, pengelolaan risiko, keamanan cyber, dan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan teknologi dapat memastikan bahwa pemerintah digital beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar pemerintah digital yang memastikan operasional pemerintah digital secara etis dan bertanggung jawab itu, yang pertama akuntabilitas dalam penggunaan teknologi.
Pemerintah digital harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk pelayanan publik memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi. Terus yang kedua, pengelolaan risiko keamanan cyber. Pemerintah digital harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola risiko keamanan cyber. Yang ketiga, perlibatan publik dan pengambilan keputusan. Pemerintah digital harus memastikan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat aktif dalam pengambilan keputusan teknologi. Yang keempat, transparansi. Pemerintah digital harus memastikan bahwa informasi yang terkait dengan pelayanan teknologi diberikan secara transparan dan terbuka. Yang ketiga, kemitraan. Yang kelima, kemitraan, sorry. Pemerintah digital harus memastikan bahwa kemitraan yang efektif terjalin antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Nah, dengan memastikan bahwa pemerintah digital memenuhi prinsip-prinsip dasar ini, pemerintah dapat beroperasi secara etis dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknologi. Pertanyaan terakhir dari Saudari Rizka Damayanti, bagaimana keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam prinsip-prinsip dasar governance dan bagaimana mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam prinsip-prinsip governance melalui beberapa cara. Yang pertama, prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Keadilan di sisi lain memastikan bahwa pemerintah dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif. Kedua prinsip ini mempengaruhi kualitas layanan publik dengan cara berikut. Yang pertama, keterlibatan masyarakat. Keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang hidup. Keterlibatan masyarakat ini meningkatkan kualitas layanan publik karena pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan layanan yang lebih sesuai. Yang kedua, transparansi. Keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa pemerintah berjalan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami kebijakan yang diambil. Yang ketiga, akuntabilitas. Keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa pemerintah dapat diakui dan dihukum jika tidak memenuhi kewajiban. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Bila bisa bilha, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.